Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kembali kita dalam ibadah PA. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat kasih, lewat kemurahan Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Selain kita mengucap syukur atas semuanya itu. Puji nama Tuhan. Saya mengundang jemaat yang di rumah. Mari bangkit berdiri, kita pujikan Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita pujikan dari atas lebih sungguh-sungguh lagi. Saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini, lewat kasih, lewat kemurahan-Mu, kami menyadari semua hidup kami oleh karena kasih dan anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya jika Engkau di pihak kami, Engkau menyertai kami, maka segala sesuatu Engkau jadikan indah tepat pada waktunya Tuhan. Ajar kami tetap bergantung berharap kepadamu melalui kebenaran firman-Mu yang Kau singkapkan semua Tuhan. Kami percaya ada rencana yang indah yang Allah sudah susun begitu rapi dalam kehidupan kami. Asal kami bergantung kepada Engkau, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu Ebenezer, kiranya Kau berikan kekuatan, keyakinan yang sungguh dan berharap kepada Engkau. Kami percaya sidang jemaat-Mu Ebenezer akan dilimpahkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan, pertolongan tepat pada waktunya, dan segala sesuatu Engkau jadikan yang terbaik, yang terindah Tuhan. Terima kasih. Lewat ibadah PA pada sore hari ini, kami serahkan semua iman kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang berkarya terus dalam kehidupan kami semua, dan sidang jemaat-Mu akan dibenarkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan-Mu. Jika roh jahat atau iblis yang ingin menggagalkan kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu yang penuh ajaib, yaitu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Engkau sebagai imam besar yang akan melayani, memberkati, menyertai, dan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur atas semua anugerah-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang ada di rumah. Kami bersyukur pada sore hari ini lewat kekuatan bakal menyongsong hari kedatangan Tuhan. Hari semakin indah, semakin terang, bahkan rencana Natal sudah ada di depan kita. Biar kita bersuka cita lewat ibadah-ibadah yang ada, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita akan pujikan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Sekali lagi saya memudah jemaat yang di rumah, mari kita bersuka cita oleh karena kuasa, oleh karena kasih Tuhan ada di pihak kita. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita sambut Dia sebagai Raja di atas segala raja, karena Dia patut kita junjung tinggi atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita lewat kebenaran firman Allah, biar kita tempatkan yang paling utama dalam kehidupan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Kita pujikan sekali lagi dari atas, lebih sungguh-sungguh lagi. Sekali lagi saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Bagi jemaat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah.
sekali lagi firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia Engkau datang ke dunia ini untuk mencari kehidupan kami yang terhilang dalam dosa, yang binasa dalam dosa, untuk bisa diselamatkan, bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami semua, yang bisa Tuhan membawa kami tetap dalam keselamatan Tuhan, bahkan meningkat sampai kami disucikan, sampai sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai bersama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama seluruh jemaat, untuk bahagia selama-lamanya. Nyatakan berita Natal di tengah kami, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan, dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan, Gembala Agung, Gembala yang baik bagi kami semua, untuk menjadikan semua baik, semua oh Tuhan sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, kami hanya bisa mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah kepadamu, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerjakan sesuai kehendak-Mu, kerjakan yang terbaik atas hidup kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami semuanya. Terima kasih. Gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Teristimewa, satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, tahbisan benar, penyembahan benar, mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Yesus segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatlah kami yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, semuanya Engkau lawat, Engkau jamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal tahun 2023 dan menyongsong tahun baru tahun 2024 yang akan datang. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Tema kita dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus tampil sebagai gembala yang baik? Mengapa Yesus tampil sebagai gembala yang baik? Saudara, itu jawabannya. Yang pertama, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya dengan baik. Diciptakan matahari, semua baik. Diciptakan ini, semua baik. Diciptakan ini, semua baik. Jadi mengapa Yesus tampil sebagai gembala yang baik? Sebab nomor satu, Tuhan sudah menciptakan langit bumi dan isinya dengan baik. Tuhan sudah menciptakan manusia, kita semua manusia dengan baik, bahkan sempurna seperti Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan baik, bahkan sempurna. Tuhan menciptakan langit bumi serta isinya dengan baik. Semua baik, semua baik. Tuhan menciptakan manusia dengan baik, bahkan sempurna. Tetapi, nah ini, setan sudah merusak. Setan sudah merusak semua ciptaan Tuhan. Setan merusak ciptaan Tuhan yang baik, itu sudah dirusak. Kejadian 3 ayat 7 dan 10. Kejadian 3 ayat 7 dan 10. Manusia dirusak oleh setan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ayat 10. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah ini saja. Jadi manusia dirusak oleh setan lewat dosa. Manusia dirusak oleh setan lewat dosa sehingga telanjang dan ketakutan. Telanjang dan ketakutan. Itu artinya tidak baik. Nah, kalau telanjang ya tidak baik, apalagi ketakutan, nah, tidak baik. Itu jadi manusia yang diciptakan baik, sempurna, dirusak oleh setan lewat dosa, jadi telanjang, ketakutan, tidak baik, tidak baik. Lalu dunia ini juga, Yesaya 14 ayat 12 dan 17. Yesaya 14 ayat 12 dan 17. Iya, Yesaya 14 ayat 12 dan 17. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ya, di kerajaan surga ada bintang timur, putra fajar atau malaikat Lucifer. Ya, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus ayat yang ke-17 saja, nanti bisa dibaca secara utuh. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Dunia yang diciptakan Tuhan indah, dijadikan oleh putra fajar itu yang jatuh, itu malaikat Lucifer yang melawan Tuhan, jadi setan. Jadi setan. Setan merusak dunia, membuat dunia seperti padang gurun, menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Jadi setan merusak dunia sampai menjadi seperti padang gurun, tandus, seperti padang gurun, tandus, ya, itu tandus, tidak baik, sulit untuk menabur dan menuai, sulit untuk hidup, tidak baik dunia ini. Setelah setan dari surga jatuh ke dunia ini karena melawan Tuhan, dia jatuh ke dalam dunia. Wah, dunia ini dirusak, dihancurkan menjadi seperti padang gurun, tandus, tidak baik, sulit untuk menabur menuai, sulit untuk hidup di dunia, sulit untuk hidup di dunia. Ya, itulah Tuhan menciptakan semua baik, tapi sudah dirusak, dihancurkan setan sehingga menjadi tidak baik, tidak baik. Lalu semua yang ada di dunia, semua yang ada di dunia, semua yang hebat dari dunia ini,
semua yang hebat dari dunia, yaitu kepandaian itu hebat kalau di dunia, kekayaan itu hebat, kedudukan itu hebat, ya. Tidak bisa semua yang hebat dari dunia, kepandaian, kekayaan, kedudukan, tidak bisa memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh setan. Tidak bisa, ya, menjadikan baik apa yang sudah dirusak oleh setan. Itu kenyataan. Semua manusia yang pandai, kaya, dan lainnya tidak bisa memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh setan. Tidak bisa, ya, menjadikan baik apa yang sudah dirusak oleh setan. Tidak ada jalan keluar di dunia. Tinggal menunggu manusia rusak, dunia rusak, satu waktu kiamat terjadi, hukuman di dunia ini sampai binasa selama-lamanya, neraka selama. Tinggal nunggu itu. Semua yang hebat di dunia tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memperbaiki, tidak bisa menjadikan baik yang sudah dirusak oleh setan, baik dirinya, baik dunianya, tidak bisa. Ya, Tuhan tolong kita. Nah, jalan keluarnya ini yang kita rayakan pada malam ini. Jalan keluarnya Natal, ya. Jalan keluarnya Natal. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Nah, itu jalan keluarnya Natal. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Matius 2 ayat yang ke-6. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah di Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, ini jadi Yesus lahir di kandang Bethlehem sebagai seorang gembala, menggembalakan umat. Itu Yesus lahir di kandang Bethlehem sebagai seorang gembala, sebagai seorang gembala. Ya, tepatnya di kandang Bethlehem di Lukas pasal 2 ditaruh di palungan. Yesus diletakkan di palungan. Yesus lahir di kandang, itu Matius 2 ayat 6. Yesus lahir sebagai seorang gembala, lalu diletakkan di palungan, ya, diletakkan di palungan. Ya, saya kira tidak usah baca ayatnya, semua bisa menerima di Injil Lukas 2 itu saja. Diletakkan di palungan, artinya diletakkan di palungan, ya, menjadi makanan. Palungan itu tempat makan dari domba-domba. Nah, diletakkan di palungan artinya sama dengan menjadi makanan bagi domba-domba. Bagaimana Yesus menjadi makanan bagi domba-domba? Sama dengan Yesus, saudara, menyerahkan nyawa bagi kita. Menjadi makanan bagi domba-domba sama dengan menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Menyerahkan nyawa bagi domba. Jadi kalau digabung semua, Yesus Natal, Yesus lahir di kandang sebagai gembala, Yesus ditaruh di palungan sebagai menjadi makanan bagi domba-domba, menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Jadi saja Natal Yesus tampil. Jadi Natal, pada hari Natal ini Yesus tampil sebagai gembala yang baik. Yesus tampil sebagai gembala yang baik untuk menyerahkan nyawa, untuk menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Sama dengan rela, Yesus rela hancur, ya, rela hancur dan menjadi buruk di kayu salib untuk menjadikan semua baik, untuk menjadikan semua baik, bahkan sempurna seperti Dia. Nah, ini jalan keluarnya satu-satunya Natal. Dari dunia ini tidak bisa lagi. Baik dari segi manusianya, kehebatannya, tidak bisa memperbaiki yang baik, yang sudah rusak, hancur. Manusia berdosa yang sudah rusak, hancur, tidak bisa diperbaiki dengan kepandaian, kekayaan, kedudukan. Dunia yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki dengan kekayaan, kepandaian, semuanya
tetap seperti padang gurun, malah lebih parah lagi. Sebab nanti antikris akan berkuasa. Saya sudah sering terangkan, sekarang antikris berkuasa berapa persen? Umpama 50%, kita masih bisa menggunakan di dunia ini 50% kekayaan. Tapi nanti 60% tambah berkuasa, sudah merosot kita. Sampai antikris 100% tidak bisa apa-apa sudah. Semua kekayaan tidak bisa apa-apa, kepandian semua dipegang oleh antikris. Nah ini dari dalam dunia deadlock, dari surga harus Natal. Nah, jalan keluarnya adalah Natal. Yesus lahir di kandang Betlehem. Yesus yang dari surga lahir di kandang Betlehem. Tampil sebagai gembala, sebagai seorang gembala. Lalu diletakkan di palungan, menjadi makanan bagi domba-domba. Mereka menjadi makanan, menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Nah, ini kebaikan, gembala yang baik. Jadi Natal adalah Yesus tampil sebagai gembala yang baik. Rela hancur, buruk di kayu salib untuk menjadikan semua yang hancur di dunia ini menjadi baik. Semua jadi baik, bahkan sempurna seperti dia. Semua menjadi baik, bahkan sempurna seperti dia. Nah, ini jawaban pertama. Mengapa Yesus harus tampil sebagai gembala yang baik? Sebab apa yang sudah diciptakan baik oleh Tuhan sudah dirusak oleh setan. Dan dunia tidak bisa memperbaiki dari segala sesuatu dari dunia manusia yang hebat, tidak bisa. Harus dari surga. Natal, Yesus harus lahir sebagai gembala yang baik. Menyerahkan nyawa. Kebaikan Yesus bukan cuma memberikan uang, memberikannya, bukan. Kebaikan Yesus menyerahkan nyawa bagi domba-domba, bagi kita semua, untuk bisa memperbaiki apa yang hancur, bahkan menjadi sempurna. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, mengapa Yesus tampil sebagai gembala yang baik? Yang kedua, kerinduan Yesus supaya kita tampil sebagai domba yang baik. Nah, itu. Jadi itu, kenapa Yesus tampil sebagai gembala yang baik? Karena dia rindu supaya kita menjadi domba-domba yang baik juga. Ya, kerinduan hati Yesus supaya kita tampil sebagai domba yang baik. Apa domba yang baik? Domba yang baik yaitu memiliki hati nurani yang baik. Nah, itu domba yang baik. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jangan jadi domba yang tidak baik, kambing, menanduk. Tapi kita harus kerinduan hati Yesus. Mengapa dia tampil sebagai gembala yang baik? Kerinduan hati Yesus supaya kita tampil sebagai domba yang baik, yaitu domba yang memiliki hati nurani yang baik. Itu domba baik. Bukan domba yang kaya, yang hebat, bukan. Memiliki hati nurani yang baik. Itu domba yang baik. Kenyataannya, Kejadian 6 ayat 5, 6 dan 12. Kenyataan yang ada. Sementara Yesus tampil sebagai gembala yang baik supaya kita tampil sebagai domba yang baik, memiliki hati nurani yang baik. Tapi kenyataannya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada orang hati nurani baik. Ini yang ada, hatinya cenderung jahat. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Allah menilik bumi ini itu, dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia hati nurani tidak baik. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sementara Tuhan tampil gembala yang baik supaya kita tampil sebagai domba yang baik. Tapi kenyataannya, manusia darah daging tidak ada yang baik. Kenyataan yang ada di dunia ini bahwa semua manusia darah daging semacam kita ini, sejak zaman Nuh itu, manusia darah daging tidak ada yang baik, sebab memiliki hati nurani yang jahat dan najis dan pahit. Itu hati nurani yang tidak baik. Saya ulangi, kenyataannya semua manusia darah daging di dunia ini tidak ada yang baik. Loh, kenapa? Karena memiliki hati nurani yang jahat
ingin akan uang. Wah, kalau sudah ingin akan uang tidak baik, korupsi, menipu orang. Nah, itu keinginan najis. Wah, sudah. Kalau hatinya ada keinginan najis, ya sudah. Terjadilah percabulan. Lalu hatinya pahit, iri, benci. Wah, terjadi pembunuhan dan lain-lain. Semua itu tidak baik karena hati nuraninya tidak baik. Saja hati nuraninya jahat, najis dan pahit, sehingga hanya menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat, najis, sampai puncaknya dosa. Manusia darah daging dengan hati nurani yang jahat, najis, pahit hanya menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan najis, sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Rokok, mabuk, narkoba itu makan minum. Kawin mengawinkan, nikah yang salah, percabulan, perselingkuhan dan seterusnya. Nah itu, nah tadi hal itu memilukan hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Jadi manusia darah daging, hidupnya hanya memilukan Tuhan, memilukan hati Tuhan lewat perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa. Seperti zaman Nuh, semua makan minum, kawin mengawinkan sampai dihukum, memilukan hati Tuhan. Hati-hati ya, pada malam Natal yang bahagia Tuhan soroti hati kita. Jangan sampai hati nurani yang tidak baik, hati nurani jahat, najis, pahit, hanya menghasilkan perbuatan dosa sampai puncak dosa. Itu memilukan hati Tuhan, hanya memedihkan hati gembala manusia, hanya memedihkan hati orang tua, memedihkan hati orang tua, memilukan hati Tuhan, memedihkan hati orang tua, dan membuat keluh kesah seorang gembala. Siapapun kita, kalau kita menjadi domba-domba yang hati nuraninya tidak baik, hati nuraninya jahat, najis, pahit, hanya menghasilkan perbuatan dosa sampai puncak dosa, itu memilukan hatinya Tuhan, memedihkan hati orang tua, pedih orang tua, hati, dan membuat keluh kesah seorang gembala. Membuat keluh kesah, kok gitu ya, dididik baik-baik kok begitu. Membuat keluh kesah seorang gembala. Itu ada kaitan dengan doa penyautan. Kalau gembala berkeluh kesah, maka doa penyautan tidak bisa sampai kepada Tuhan. Tidak bisa sampai kepada Tuhan. Nah, kehidupan itu terbuka. Doa penyautan seorang gembala itu tudung perlindungan kita, tudung di hadapan. Tapi kalau doanya tidak sampai karena hatinya keluh kesah, maka tudungnya terbuka, sehingga kehidupan yang memilukan hati Tuhan, memedihkan hati orang tua, membuat keluh kesah gembala itu betul-betul rawan untuk diserang oleh setan. Terbuka tudungnya, diserang oleh setan sampai dibinasakan. Nah, kita harus hati-hati ya. Nah, ini jadi manusia yang darah daging yang tidak memiliki hati nurani baik, memilukan hati Tuhan, memedihkan hati orang tua, membuat keluh kesah gembala, sehingga hidupnya, ayat 12, hidupnya rusak di bumi ini, menjalankan hidup rusak di bumi, malah merusak dirinya, merusak orang lain, merusak dunia ini, menjalankan hidup rusak di bumi. Ya, hati-hati ini. Jadi kesempatan Natal yang bahagia ini, Tuhan menghendaki kita menjadi domba yang baik. Saudara, nah itu manusia rusak, merusak bumi, setan merusak bumi. Wah, kacau. Setan merusak, saudara, bumi ini, dan manusia juga hidup rusak, sehingga bumi ini benar-benar rusak, hancur, dan akibatnya
Saudara, mengalami penghukuman Tuhan dan binasa selama-lamanya. Saya ulangi, setan merusak ya, dan manusia hidup rusak. Maka betul-betul benar-benar terjadi kerusakan yang hebat di dunia ini, terjadi kehancuran yang hebat. Akibatnya dunia ini mengalami penghukuman Tuhan sampai kebinasaan kekal. Termasuk manusia, dunia dan manusia mengalami penghukuman Tuhan dan kebinasaan dari Tuhan. Nah, yang dibutuhkan satu, hati nurani yang baik. Padahal kenyataannya hati nurani yang jahat, najis, hancur, binasa. Pertanyaan, dari mana kita mendapatkan hati nurani yang baik? Dari mana kita mendapatkan hati nurani yang baik? Itu untuk menjadi domba yang baik, hati nuraninya harus baik. Bukan ekonominya baik, bukan kepandaiannya baik, bukan, hati nuraninya yang baik. Dari mana kita mendapatkan hati nurani yang baik? 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh, zaman Nuh itu, tadi kejadian 6 itu, zaman Nuh, tidak taat. Nah, hati nurani yang tidak baik ya tidak taat itu kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dulu masuk bahtera Nuh 8 orang selamat, dari seluruh dunia hanya 8, sedikit. Sekarang juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah ini, jadi dari mana kita mendapatkan hati nurani yang baik? Yaitu dari baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar, yaitu kita dibaptis sesuai kehendak Tuhan, sesuai Alkitab. Baptisan air yang benar bukan sesuai pendeta, bukan. Kita dibaptis air sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, sesuai Alkitab, firman Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan ada contohnya, ada teladannya, tidak usah bingung. Kita dibaptis seperti Yesus dibaptis. Ada teladannya. Ya, Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Tidak perlu dibaptis sebenarnya. Hanya manusia berdosa yang perlu dibaptis. Kenapa Yesus manusia tidak berdosa tapi harus mau dibaptis? Untuk menjadi teladan. Jadi sebenarnya baptisan itu sudah pasti, jelas. Karena ada di Alkitab. Kedua, ada contohnya, Yesus dibaptis juga. Sudah jelas. Nah, jadi hanya ada satu baptisan air yang menyelamatkan, seperti satu bahtera Nuh yang menyelamatkan. Tidak ada 2-3 bahtera, satu. Jadi hanya ada satu baptisan air yang menyelamatkan, sama dengan hanya ada satu bahtera Nuh yang menyelamatkan. Roma 6 ayat 2 dan ayat 4. Roma 6 ayat 2 dan ayat 4. Ini syarat dan pelaksanaan baptisan. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ayat 2 itu syarat baptisan, yaitu syarat masuk baptisan air yang benar, yaitu kita harus percaya Yesus dan bertobat.
berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa. Itu syarat masuk baptisan air. Bukan, kenapa masuk baptisan? Karena mau menikah, bukan itu. Masuk baptisan syaratnya adalah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Percaya Yesus dan mati terhadap dosa, bertobat. Nah, orang mati harus dikubur. Pelaksanaan baptisan air yang benar, yaitu kita yang sudah percaya Yesus dan mati terhadap dosa, bertobat, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Nah, itu harus dikubur dalam air bersama Yesus, sehingga tidak dikubur terus. Kalau dikubur terus mati dalam air, bangkit. Sehingga bangkit dari kuburan air bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus, sama dengan Yesus juga. Matius 3 ayat 16. Bandingkan, Yesus juga keluar dari air, keluar dari baptisan, keluar dari kuburan. Jelas itu ayatnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Nah, bersamaan kita bangkit dari kuburan air, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Surga terbuka. Sehingga kita mendapatkan hidup baru. Surga terbuka, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi. Hidup surgawi. Hidup yang diurapi Roh Kudus. Burung merpati turun ke atas. Hidup yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, inilah baptisan air yang benar. Manusia harus punya hati nurani yang baik. Dari mana? Dari baptisan air yang benar. Baptisan yang benar bukan menurut gereja A, gereja B, pendeta A, bukan. Menurut firman, kehendak Tuhan. Dan ada contohnya. Ada contohnya. Kalau Yesus, kalau baptisan air tidak perlu dikubur, aduh, Yesus tidak usah datang ke Sungai Yordan. Sudah di mana aja, bawa teko cukup. Sudah. Betul ya? Nah, harus datang ke Sungai Yordan karena dikubur. Ada juga di Kisah Rasul itu, Filipus membaptiskan sida-sida. Kalau baptisan air tidak dikuburkan, di atas kereta banyak air. Di atas keretanya banyak air itu. Betul ya? Pasti ada air minum karena padang gurun. Banyak air minumnya. Nggak usah, itu banyak air, turun ke situ. Baru dibaptis, baru langit terbuka. Filipus pergi. Hilang, langsung sudah ke kota lain. Nah, kalau baptisan bukan kuburan, tidak usah dikuburkan, di atas kereta langsung beres. Nah, itu bukti-buktinya banyak bahwa baptisan air yang benar dikuburkan seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Hasilnya, saudara, hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu pertama, memiliki hidup baru, memiliki hati nurani yang baru, hati nurani yang baik, hati merpati. Nah, itu hati nurani yang baik, hati merpati, hati yang saudara, hati merpati, hati yang tulus, hati yang tulus. Merpati itu gambaran ketulusan, hati yang tulus, sehingga bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar, yang benar dan yang tidak benar, yang benar dan tidak benar, yang baik dan tidak baik. Ini hati nurani merpati, tulus, bisa membedakan. Oh, tidak benar ini, tidak mau dia. Oh, tidak baik ini, tidak mau. Bisa membedakan yang benar dengan yang tidak benar, yang baik dengan yang tidak baik. Itu hati nurani yang baik, hati merpati, hati yang tulus, bisa bedakan. Nah, sehingga kita memilih yang benar dan yang baik, kita memilih yang benar dan yang baik. Nah, itu kita memilih yang benar dan baik, kita berbuat benar dan baik, itu yang dipilih. Peka hati itu, wah tidak benar, tidak mau, wah tidak baik, tidak mau. Kita hanya pilih yang benar dan baik, kita melakukan yang benar dan baik. Hati merpati, tulus. Hati merpati juga, saudara, hati yang taat dengar-dengaran.
Hati tulus, hati yang taat, hati yang diurapi Roh Kudus hanya berseru ya Abah, ya Bapa. Hati yang taat, dengar-dengaran apapun resiko yang kita hadapi. Apapun resiko yang kita hadapi, taat yang penting. Nah itu memang kalau mau taat pada Tuhan, waduh, taat pada firman, wah, banyak resikonya. Tidak cocok dengan logika, tidak cocok dengan kehendak daging. Itu resiko-resiko. Sepertinya waduh, nanti kalau taat saya habis. Umpama contoh kayak taat membayar pajak, waduh kalau dipotong sekian habis aku, katanya dia. Padahal kalau taat kepada Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita. Itu taat apapun resiko yang kita hadapi. Kemudian hati nurani yang baik tadi peka membedakan, taat. Yang terakhir peka untuk mengetahui sesuatu yang belum beres. Oh, ada yang tidak beres aku ini. Nah itu peka untuk mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Kok begini hatiku ini ya? Kok cenderung ke arah yang tidak baik itu? Peka, ada yang tidak beres ini di hati. Kepada seseorang, wah tidak beres saya, hati nurani. Nah itu peka untuk mengetahui sesuatu yang belum beres, sehingga kita bisa selalu mengoreksi diri sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga kita selalu bisa mengoreksi diri sendiri, bisa mengoreksi diri sendiri, lewat kebenaran firman Allah. Nah, kalau firman pengajaran yang benar, firman Allah menunjuk dosa-dosa yang tidak beres, biasanya dosa-dosa dan lain, kita ngaku. Mungkin tidak beres dengan seseorang, kita hutang, pernah hutang uang lalu lari sana lari sini, ditagih, ngamuk dan lain-lain, tidak beres. Kita sadar, oh iya salah, datang, bereskan. Nah itu hati nurani yang tidak beres. Kita datang, koreksi diri oleh ketajaman pedang firman itu, oleh firman Allah, dan kita tahu, oh ini salahku. Kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, kepada Tuhan, kepada sesama, sehingga dosa-dosa bisa dibereskan. Semua yang belum beres bisa dibereskan. Nah itu pertama. Kedua, hasilnya baptisan air, hati nurani yang baik. Hasil pertama, hidup baru, memiliki hati nurani yang baik, hati merpati. Kedua, memiliki pandangan merpati. Nah, yang khusus untuk merpati itu hatinya, tidak punya empedu. Merpati itu tidak punya empedu. Nah, itu. Kedua, pandangannya dari jauh, wah, lurus. Pandangannya itu hanya satu arah, satu titik pandangannya. Nah, jadi memiliki pandangan merpati satu arah, yaitu pandangan kepada Yesus sebagai imam besar, gembala yang baik, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Pandangannya pada pribadi Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai imam besar, gembala yang baik yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Nah, inilah baptisan air yang benar. Memiliki hati nurani yang baik, menjadi domba yang baik, yaitu memiliki hati nurani baik. Ini dasar memiliki hati nurani. Lewat baptisan air kita memiliki hati merpati, hati nurani baik seperti hati merpati, dan pandangannya pandangan merpati pada satu arah, yaitu pada Yesus imam besar, gembala yang baik yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Nah itu, kalau dosa sudah dibereskan, tadi hati nurani yang baik tahu ada yang tidak beres. Jika dosa sudah dibereskan, maka Yesus sebagai gembala yang baik akan membereskan semua dalam kehidupan kita. Saya ulangi, jika
dosa sudah dibereskan dalam hidup kita karena kita memiliki hati nurani yang baik, maka Yesus Gembala yang baik sanggup untuk membereskan segala sesuatu yang belum beres dalam kehidupan kita. Beres. Tuhan tolong kita. Kalau dosa belum dibereskan, kita hanya menyalahkan orang lain, maka hidupnya tidak beres. Kalau orang cuma salahkan orang itu hidupnya tidak beres. Saya ulangi, jika kita tidak membereskan dosa-dosa, hanya menyalahkan orang lain, maka hidupnya pasti tidak beres dan tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna, tidak bisa beres dan tidak bisa sempurna. Ayo, biarlah malam Natal yang bahagia ini Yesus tampil sebagai Gembala yang baik untuk memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh setan, oleh manusia. Satu, kedua, dia rindu kita menjadi domba-domba yang baik, yang memiliki hati nurani yang baik, supaya beres semua. Kita bisa koreksi diri, membereskan dosa, maka gilirannya Tuhan akan bereskan segala sesuatu yang belum beres dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita tetap mempertahankan dosa, hanya menyalahkan orang, tidak membereskan dosa, hanya menyalahkan orang, maka hidup kita tidak beres sampai tidak bisa sempurna. Berarti ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, binasa selama, tidak bisa terangkat ke surga, binasa selama. Tuhan tolong kita semua, semoga kita bisa mengerti. Jadi saudara, hanya sedikit tadi yang masuk Bakterano, yang punya hati nurani yang baik itu hanya sedikit, yaitu 8 orang yang masuk Bakterano, sama dengan masuk baptisan air yang benar, sama dengan memiliki hati nurani yang baik. Hanya sedikit, saya ulang, hanya sedikit, yaitu 8 orang yang masuk Bakterano. Artinya hanya sedikit manusia, hanya sedikit anak Tuhan yang mau masuk baptisan air yang benar. Yang lain pakai logika gini, biasa sama saja. Mau masuk baptisan benar hanya sedikit. Yang mau masuk baptisan air yang benar hanya sedikit, yang memiliki hati nurani yang baik hanya sedikit, yang memiliki hati nurani. Hati nurani yang baik menentukan mati atau hidup kita di dunia. Hati nurani yang baik menentukan hidup atau mati kita di dunia. Tergantung hati. Kalau hati baik, kita ketemu Gembala yang baik, kita hidup di dunia bahkan sampai hidup kekal. Kalau hati tidak baik, tidak pernah ketemu Gembala yang baik, ketemu serigala, dan kita dihabisin di dunia. Kita dihabis. Jadi hati nurani yang baik ini menentukan hidup mati kita di dunia. Perhatikan baik-baik. Saudara yang belum baptisan air, bersiap-siap, isi formulir, nanti saya layani. Kalau sudah memenuhi syarat, saya layani. Kita yang sudah baptis air, sudah pelaksanaannya sudah benar, dikubur, sudah hasilnya. Bagaimana hati nurani? Apa peka? Ada peka membedakan yang benar tidak benar, yang baik tidak baik, sehingga kita melakukan yang benar dan baik. Peka, ada sesuatu yang taat dengar-dengaran apapun resikonya, itu hati nurani yang baik. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Saudara, itu hati nurani yang baik. Apakah suatu kita peka mengetahui sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita? Kalau tidak beres, jangan dipertahankan, selesaikan. Kayu salib itu penyelesaian. Yesus mati di kayu salib menyelesaikan. Sudah beres, sudah selesai, atau sudah beres di kayu salib. Masih ingat ya, ketika dia minum cawan yang berisi anggur bercampur empedu, dia teguk semua dosa-dosa manusia, kutukan dosa dia
tanggung dan dia berteriak, sudah beres, sudah selesai. Nah, siap menyelesaikan. Kita akui, kita selesaikan, maka gembala yang baik menyelesaikan semua yang belum selesai, selesai. Tapi kalau kita mempertahankan dosa, wah, tidak selesai, hancur, binasa. Selamat. Tuhan tolong, sekali lagi, hati nurani, hati nurani menentukan hidup mati manusia di dunia. Kalau hati nurani baik, bertemu Yesus gembala yang baik, dia sanggup memberikan hidup di dunia sampai hidup kekal. Dia nyerahkan nyawa, mati supaya kita hidup di dunia ini yang sulit kita hidup sampai hidup kekal. Tapi kalau kita saudara, hati nurani yang tidak baik, bukan bertemu gembala yang baik, bertemu serigala yang akan menghancurkan hidup jasmani sampai membinasakan kita semua. Tuhan tolong kita semua. Jika suami istri, di dalam bahtera Nuh itu 4 pasang mempelai, Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istri. Jika suami istri mempunyai hati nurani yang baik, jika suami istri masuk baptisan air yang benar, memiliki hati nurani yang baik, maka nikah itu menjadi benar, menjadi satu, menjadi benar, menjadi suci, menjadi satu, dan selamat. Selamat, nikah itu selamat. Jadi kaum muda mau menikah bukan pakai logika, bukan pakai pandangan daging. Wah ini, wah pasti, kalau aku dengan ini pasti. Bukan, pakai hati nurani. Seperti Adam tidur, kan tidak pakai mata, betul ya? Tidur, pakai apa dia? Hati nurani yang baik. Nah, itu sepadan, sama-sama hati nurani yang baik. Kalau suami istri masuk baptisan air yang benar, memiliki hati nurani yang baik, sama-sama memiliki hati nurani baik, tahu yang benar, tahu yang baik, melakukan yang benar baik, taat dengar-dengaran. Tahu ada sesuatu yang tidak beres, selesaikan terus. Nah, suami istri demikian, maka nikah itu menjadi benar, suci, satu, dan menjadi selamat, diberkati Tuhan sampai sempurna, masuk perjamuan kawin anak domba jika Yesus datang kembali kedua kali. Nah, Tuhan tolong. Jadi hidup kita bergantung hati nurani, bukan bergantung yang lain. Kalau hati nurani yang baik itu dasar, seperti Halim Perdana Kusuma, ada landasan yang kuat. Hati nurani yang baik, landasan yang kuat menerima Yesus sebagai gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawa bagi kita. Jangan ragu, dia mati supaya kita hidup. Luar biasa ya. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Dalam penggembalaan sekarang, itu dalam nikah hati nurani, dalam penggembalaan juga, dalam penggembalaan tadi, dalam nikah. Kalau suami hati nurani baik, istri hati nurani seperti Nuh, Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya sama, masuk bahtera yang sama, baptisan yang sama, hati nurani yang sama, baik, selamat, diberkati sampai sempurna perjamuan. Penggembalaan juga, jika gembala atau domba memiliki hati nurani yang baik, pasti bisa, saudara, pasti bisa tergembala dengan benar dan baik pada pribadi Yesus, gembala yang baik, pada firman pengajaran yang benar pribadi. Saya ulangi, jika gembala dan domba memiliki hati nurani yang baik, mereka pasti bisa tergembala pada pribadi Yesus, pada pribadi Yesus, pengajaran yang benar, seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Maka semua pasti beres. Dalam penggembalaan itu tempat pemberesan, semua pasti beres. Kalau ranting melekat pada pokok anggur yang benar, saudara, ada daun-daun yang
daun-daun yang tua, yang coklat dipotong, semua beres. Pengganggu tidak ada lagi, semua jadi beres dan berbuah manis. Cepat atau lambat hidup kita menjadi manis di hadapan Tuhan. Kebahagiaan, gembala bahagia, domba-domba juga bahagia. Semua beres, semua menjadi manis pada waktunya. Cepat atau lambat, manis pada waktu. Tuhan tolong kita semua. Syarat tergembala dengan benar dan baik. Syarat tergembala dengan benar dan baik. Dua syarat. Yohanes 10 ayat 1. Syarat tergembala dengan benar dan baik. Ini kalau hati nurani baik, nikah sudah jadi baik, penggembalaan jadi baik, bisa tergembala dengan benar baik. Syaratnya sekarang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi ini syarat pertama tentang kandang. Nah, itu harus selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Syarat tergembala dengan benar baik harus selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Nah, itu dalam tabernakel kerajaan surga. Kalau organisasi beda-beda. Kandang penggembalaan itu organisasi secara jasmani beda-beda. Tapi kandang rohani, kandang penggembalaan secara jasmani beda-beda organisasi. Kandang penggembalaan secara rohani sama, kerajaan surga. Nah, bagaimana kita tahu kerajaan surga? Dari Keluaran 25, tabernakel. Musa disuruh naik ke atas gunung Sinai. Tuhan perlihatkan kerajaan surga kepada Musa, lalu Tuhan berikan dua hal. Banyak gereja yang cuma mengakui satu, dua loh batu. Nah, itu. Tapi sebenarnya yang pertama, Tuhan perintahkan Musa untuk membuat kerajaan surga di bumi, supaya di bumi seperti di surga. Itulah tabernakel, kemah suci. Kedua, baru Tuhan berikan dua loh batu untuk ditempatkan di dalam tabernakel. Buat tempatnya dulu, tabernakel, baru diberi dua loh batu isinya. Tempatkan di dalam tabernakel. Banyak gereja Tuhan hanya satu, dua loh batu, mau ditaruh di mana? Tidak ada tempatnya. Harus dua ini, kemah suci, tabernakel, kerajaan surga, membangun kerajaan surga di bumi, dan juga dua loh batu ditempatkan di sana. Nah, kerajaan surga di bumi ini, tabernakel tiga ruangan. Halaman seperti rumah kita, masuk ada pintu gerbangnya, biasanya dari besi, dibuka pintu gerbang, masuk halaman. Halaman mau masuk rumah ada pintu kedua. Nah, itu ya, itu. Jadi ruangan suci, masuk ruangan suci. Kalau di rumah itu ya mungkin ruang tamu dan lain-lain. Lalu masuk lebih dalam lagi, ruang maha suci. Tempat tidur kita, nikah. Nah, itu ruang maha suci. Kalau diibaratkan rumah, ada halamannya, ada ruang suci, tempat tamu dan lain-lain. Ada yang khusus lagi, ruang maha suci, kesempurnaan. Halaman itu baptisan air tadi. Ya, sesudah baptisan air harus meningkat ke ruangan suci, baru ke ruangan maha suci, kesempurnaan. Jadi sekarang kita harus berada di kandang penggembalaan, artinya harus berada di ruangan suci. Ada 3 macam alat itu, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kenapa 3 macam ibadah? Karena kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, klop. Jadi kandang penggembalaan 3 macam alat, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan karunia. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Sekarang perjamuan suci.
dan mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya, di dalam kasih. Nah, inilah kandang penggembalaan. Ketekunan dalam kebaktian umum, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Harus melalui pintu yang sempit. Kandang itu ada pintu yang sempit. Untuk bisa tekun dalam kandang penggembalaan, selalu berada di dalam kandang penggembalaan, maka kita harus melalui pintu sempit, perobekan daging, sengsara daging, sengsara daging. Saudara, dengan segala perobekan daging, dengan segala keinginannya. Kalau inginnya mau jalan-jalan kemana? Nggak mau di kandang, wah di kandang terus, nggak mau. Mau jalan sana beredar-edar. Saudara, maaf, seperti Dina, salah seorang anak perempuan Yakub, yang lain tinggal di kemah, dia jalan ke sana, jalan ke sana. Maaf, ditangkap, diperkosa, digagahi kesuciannya. Nah, ini risiko di luar kandang, diperkosa, digagahi kesuciannya, habis. Ayo, tapi kalau kita berada di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadat pokok, maka tubuh, jiwa, roh kita, manusia, saya, Wijaya, terdiri dari tubuh, ada jiwa, ada roh, melekat kepada Allah Tritunggal, melekat kepada Allah, sehingga tidak bisa dijamah oleh setan, oleh serigala, tidak bisa dijamah, tidak bisa dijamah oleh setan. Kita tubuh, jiwa, roh melekat pada Allah, tidak bisa dijamah oleh setan, tidak bisa dijatuhkan dalam dosa, tidak bisa disesatkan. Buktinya kita hidup dalam damai sejahtera, tenang, enak dan ringan. Dunia goncang-goncang, kita tenang, enak dan ringan. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian tadi seperti ranting melekat itu, cepat atau lambat berbuah manis. Di dalam kandang penggembalaan, Yesus gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk menanggung segala letih lesu, beban berat. Di dunia itu letih lesu, beban berat. Letih lesu, beban berat. Di dunia itu letih lesu, beban berat, karena menipu kita semua. Dia selalu memperhatikan kita. Puji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Syarat tergembala dengan benar dan baik harus berada di kandang. B, Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya.
Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar. Nah, ini saja. Jadi yang kedua, harus mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Harus mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Sama dengan harus makan, harus taat dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembalaan, harus makan firman penggembalaan. Harus makan firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, makanan. Nah, itu saya ulangi. Jadi harus mendengar suara dan dengar-dengaran pada suara gembala, taat dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang. Harus makan firman penggembalaan yang benar, firman pengajaran benar yang diulang. Nah, kalau dimakan beserta perjamuan suci, maka firman penggembalaan mendarah daging dalam kehidupan kita. Firman penggembalaan mendarah daging dalam hidup kita, menjadi tabiat dalam hidup kita. Nah, itu. Tapi kalau mendengar suara asing, kalau makan suara asing, ajaran palsu. Kalau kita mendengar suara asing, makan ajaran palsu, gosip-gosip, wah, kita sedang diterkam oleh serigala. Kalau suara gembala, kita ada dalam tangan gembala. Tapi kalau mendengar suara asing, ajaran palsu, gosip-gosip, kita sedang diterkam, dimakan oleh serigala. Gugur dari iman, binasa. Tapi kalau kita makan firman penggembalaan, kita berada di dalam tangan gembala yang baik. Dimakan bersama perjamuan suci, firman penggembalaan dimakan bersama perjamuan suci, maka firman penggembalaan mendarah daging dalam kehidupan kita. Mendarah daging, menjadi tabiat dalam kehidupan kita. Mendarah daging. Ya, Tuhan tolong kita taat, makan firman, taat itu makan firman, ditambah makan perjamuan suci. Wah, betul-betul firman penggembalaan mendarah daging dalam hidup kita. Ya, firman penggembalaan mendarah daging. Kita betul-betul taat dengar-dengaran apapun resiko yang dihadapi. Tabiat itu ya, tabiat nomor satu taat. Kalau makan firman dan perjamuan suci, taat. Yesus taat sampai mati. Setia sampai mati. Taat setia. Hasil tergembala dengan benar baik. Bagian terakhir, hasil tergembala dengan benar dan baik. Yang pertama, 1 Petrus 1:22. 1 Petrus 1:22. 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, ini kalau firman mendarah daging, kita taat apapun resikonya. Mendarah daging menjadi tabiat taat, hasilnya tergembala dengan benar. Nomor satu, kalau taat maka kita mengalami penyucian. Saja. Kalau kita taat, yang pertama kita mengalami penyucian tubuh jiwa roh kita. Kita mengalami penyucian tubuh jiwa roh kita dari 6 dosa yang mendarah daging, yang menguasai tubuh jiwa roh, yang mendarah daging dalam hidup kita. Ini sulit dilepaskan, harus digembalakan. Kalau digembalakan, suara gembala diulang, baru bisa suci. Kalau tidak diulang, tidak bisa. Harus diulang. Nah, begitu diulang, belum mampu, diulang lagi. Belum mampu, diulang, sampai lepas. 6 dosa yang menguasai tubuh jiwa roh. 6 dosa yang mendarah daging. 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Ya, ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah, ini, jadi ini 6 dosa
yang menguasai tubuh jiwa roh kita. 6 dosa yang mendarah daging, yaitu cabul, mabuk, menguasai tubuh. Orang cabul, berbuat zina, mabuk, makan minum, itu menguasai tubuh. Menguasai tubuh. Ya, itu dosa makan minum, kawin mengawin. Nah, itu harus diulang-ulang. Firman diulang, jangan mabuk, jangan merokok terus, jangan narkoba, diulang terus, baru bisa lepas. Kalau tidak diulang, dosanya yang mendarah daging, firmannya tidak mendarah daging. Tapi kalau diulang-ulang, firmannya mendarah daging, dosanya pergi. Amin. Nah, kedua, kikir, pemfitnah, penipu, dusta. Kikir, pemfitnah, penipu, itu menguasai jiwa. Menguasai jiwa. Menguasai jiwa kita, menjiwai, menguasai jiwa kita. Nah, itu ya, sudah otomatis. Kalau menguasai jiwa otomatis. Kikir itu otomatis. Pemfitnah ya itu benar jadi salah, salah jadi otomatis, tidak rasa salah dia. Sudah menjadi jiwa. Tidak rasa salah. Dia ngomong, oh si A ini, padahal yang benar dia jadikan salah, yang salah jadi benar. Kemudian satu lagi penipu, dusta. Wah, dusta malah ketawa-ketawa dia. Kena dia, saya dustai dia. Habis. Begitu. Tapi kalau kita digembalakan, firman diulang-ulang, firmannya kita bisa mendarah daging, kita makan, mendarah daging, dosanya keluar. Tidak bertahan lagi. Itu penyucian tubuh jiwa. Dan yang ketiga, menguasai roh, penyembahan berhala, menguasai roh kita. Nah, hati-hati, penyembahan berhala ini sama dengan serakah. Nah, itu serakah, mencuri milik Tuhan. Itu termasuk penyembahan berhala. Serakah, mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus, mencuri milik sesama, itu serakah. Penyembahan berhala, penyembahan kepada uang, kepada antikris, itu serakah. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita. Nah, itu juga disucikan sehingga kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau tidak serakah, lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, pada saat kita disucikan, pada saat tubuh jiwa roh kita disucikan, saat kita kena firman Allah, saat tubuh jiwa roh kita disucikan, saat kita kena firman Allah, maka saat itu nama kita dipanggil. Yohanes 10 ayat 3 tadi. Nama kita sedang dipanggil oleh gembala yang baik. Nama kita sedang dipanggil oleh gembala yang baik untuk ditolong. Nah, saat firman kena pada kita, menunjuk dosa-dosa kita, saat itu nama kita dipanggil. Nama kita dipanggil oleh gembala yang baik untuk ditolong. Kalau kita bereskan dosanya, ditolong. Kalau tidak, malah dihukum. Malah dihukum. Sudah ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi saat tubuh jiwa roh kita disucikan, sama dengan saat kita kena firman Allah, atau firman Allah menunjuk dosa-dosa kita, maka nama kita, pertama, nama kita sedang dipanggil oleh gembala yang baik untuk ditolong. Ya. Yang kedua, nama kita sedang ditulis. Nah, kalau kita disucikan dipanggil dulu. Apa kamu? Dosa apa? Apa? Dosa apa? Ini Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan tolong. Keadaan apa? Saya lapar Tuhan. Tuhan tolong. Itu nama dipanggil. Sesudah itu nama ditulis. Nama kita sedang ditulis di dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Nah, namanya nulis nama ada proses. Nggak bisa nulis nama langsung. Proses seperti Wijaya Hendra umpama. W-nya saja lama. Baru begini. Waduh, salah lagi. Sudah lurus gini W, salah lagi. Waduh, ulang lagi. Firman diulang lagi. Ada salahnya kamu. W kan gini. Gini kan. Jadi sudah begini betul, ya berbuat dosa. Salah. Diulang firman. Jangan nih.
ikuti, tulis lagi. Ikuti, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi. Sampai selesai. Oleh sebab itu, kita harus tergembala sampai garis akhir. Amin. Nah, jangan berhenti di tengah jalan baru wija sudah berhenti. Apa artinya? Wow, nama saya sudah ditulis. Siapa namanya? Wija. Siapa Wija itu? Mengerti? Nah, harus sampai garis. Saya juga sebagai gembala, saya menggembalakan sampai garis akhir juga, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Sampai nama tertulis dalam kitab. Bisa paham? Itu gembala yang baik. Bukan cuma saudara memperhatikan kita, tapi sampai menulis tanggung jawab. Seorang gembala yang baik, gembala manusia juga tanggung jawab. Bukan cuma dengar dombanya diberkati saya senang. Oh om, saya tadi di Malang ada orang yang sudah dinyatakan meninggal juga itu. Ketika saya doakan, tahu-tahu bangkit. Orangnya itu baru saja terjadi di Semarang. Sudah ventilator, sudah ini semua. Sudah tidak bisa apa-apa. Sudah tidak respon apa. Dia sendiri yang mengaku, saya mati sudah dibangkitkan. Nah, itu untuk kesempatan beribadah dia. Orangnya belum kenal saya, 1 kali mungkin ketemu ya. Waktu pernikahan, 2 kali bertemu. Tapi waktu itu belum mau menjadi orang Kristen, belum mau dengar firman, belum. Tapi lama-lama dia dengar online terus sampai hari ini. Saya ingin pulang dari rumah sakit, ingin mendengar firman, ingin ibadah. Dan Tuhan ikuti, bisa pulang. Saya begitu dengar ventilator ada. Maaf ya, maaf. Waduh Tuhan, tolonglah Tuhan. Tapi dia bisa. Dia sendiri bilang, saya mati dibangkitkan. Dia bilang, untuk ibadah. Nah ini, saya senang orang diberkati ini. Tapi bukan hanya sampai di sini. Tuhan bilang, jangan bersukacita karena iblis kalah dan lain. Bersukacitalah karena namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Ayo malam Natal yang bahagia ini, bukan cuma berkat jasmani dan, tapi nama sampai ditulis dalam kitab. Berjuang. Saya menggembalakan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Saudara digembalakan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Selesai nama dituliskan. Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, 1 Petrus 1 22b. 1 Petrus 1 22b. 1 Petrus 1 tadi 22 disucikan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saling mengasihi dengan tulus ikhlas sampai mengasihi musuh. Saling mengasihi dengan tulus ikhlas sampai mengasihi musuh. Saudara, tidak ada lagi musuh. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga tidak ada lagi musuh. Berarti kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita masuk kesatuan tubuh. Efesus 4 11 12. Nah, kalau sudah suci, saling mengasihi, kita diberi jubah indah, jabatan pelayanan karunia Roh Kudus untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Ini 5 jabatan. Rasul, Nabi 5 bisa dijabarkan menjadi banyak jabatan. Mungkin ada tim doa yang tidak kelihatan. Waktu di sini loh tidak melayani dia. Padahal setiap jam 1 malam dia bangun mendoakan. Terutama mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan pribadi, keluarga, pekerjaan Tuhan, pembukaan firman didoakan. Boleh, sesuai gerakan Tuhan semuanya. Kalau kita sudah suci dan saling mengasihi, maka kita diperlengkapi dengan jabatan dan karunia, jubah yang indah, sehingga kita dipakai dalam kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Ini kalau firman mendarah daging. Nah ini ada perjamuan suci. Ayo firman penggembalaan mendarah, taat sampai taat surga sampai Tuhan. Ini kalau firman mendarah daging. Nah ini ada perjamuan suci. Ayo firman penggembalaan mendarah, taat sampai
taat saudara sampai apapun resiko. Kita disucikan, kita saling mengasihi, kita dipakai, diberi jubah indah, dan hidup itu menjadi indah. Hidup menjadi indah. Kalau dipakai dalam pembangunan tubuh, mulai dari nikah, melayani penggembalaan, melayani fellowship, Natal bersama. Masih ada di Malang, Surabaya. Saya tawarkan kalau mau datang ke sana silakan, ditampung cuma-cuma, konsumsi semua cuma-cuma. Semua mau 1 minggu boleh. Ya, silakan. Kalau mau ke Malang 23, 24, 25. Ayo kita melayani. Tuhan tolong kita semua. Dan hidup itu menjadi indah, bukan dipersulit. Hidup itu menjadi indah. Waktu di Malang, kita beribadah itu sudah menerima upah. Waktu adik saya, salah satu adik saya harus menempuh jarak 4 jam, kalau macet bisa 5 jam untuk ibadah ke Malang. Ketika itu dia sudah kerja hari Kamis, aduh mau Bible studi capek aku. Tapi ketika mendengar firman, beribadah melayani Tuhan itu upah, wah semangat dia. Semangat. Kan seperti kita ibadah permisi, seperti ngambil gaji, ngambil upah gaji. Kenapa enggak mau? Coba kalau gajinya diambil di Bogor, mau datang ke Bogor? Mau? Enggak usah sudah gajinya. Ada yang demikian? Nah, pasti mau. Gaji diambil di Surabaya, mau datang ke Surabaya? Mau. Ambil gaji, ambil upah. Nah, ini tambah lagi, melayani indah. Sudah ada upah, indah hidupnya, apalagi? Ayo kita berjuang semuanya melayani Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Kemudian taat dengar-dengaran pada suara gembala. Aku tadi disucikan. Yang kedua, kalau kita taat dengar-dengaran, hasil tergembala dengan benar baik. Satu, disucikan, dipakai. Kedua, kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menyerah sepenuh, menyembah Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita hanya mengakui, saya domba-domba sembelian Tuhan. Domba sembelian tuh 4 kakinya sudah diikat, sudah tidak bisa apa, tinggal mbek sampai habis suaranya. Itulah hidup kita, hidup saya. Domba sembelian, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, serahkan pada Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Tuhan gembala baik, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita, untuk mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Nah, maka pertama, Yohanes 10, 27, 28. Yohanes 10, 27, 28. Mari kita baca Yohanes 10, 27, 28. Agak cepat ya, ayo. Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, taat dengar-dengaran, mereka mengikut, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ada jaminan, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul, mengulurkan tangan belas kasih untuk memberi jaminan kepastian. Tangan belas kasih Tuhan memberi jaminan kepastian kepada kita untuk memelihara, melindungi, memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kemudian hidup rohani juga, menjamin hidup rohani di tengah dosa-dosa, puncak dosa, di tengah ajaran palsu, pencobaan, kita tidak berbuat dosa, hidup benar, hidup suci. Ini jaminan kepastian. Mereka pasti. Kalau ijazah belum bisa menjamin pasti. Maaf ya, saya sangat mendukung orang yang sekolah lagi dan lain, saya doakan. Tapi ingat, ijazah tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Tapi kalau gembala yang baik, pasti. Amin, pasti. Pasti memelihara jasmani, rohani, sampai kita tidak berbuat dosa, sampai hidup benar, hidup suci.
ada di tangan Tuhan. Kemudian mereka tidak akan merebut, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan belas kasih Tuhan sanggup mempertahankan hidup kita, memberi kemenangan, mempertahankan dan memberi kemenangan atas musuh-musuh, terutama setan Tritunggal, atas setan Tritunggal, memberi kemenangan atas setan Tritunggal. Sehingga setan itu sumber apa? Sumber masalah. Semua masalah yang mustahil selesai. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh tangan gembala yang baik. Dia rela mati, menyerahkan nyawa untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil dalam hidup. Setan sumber kegagalan, memberi masa depan berhasil indah atas hidup kita. Ini tangan gembala yang baik. Malam Natal yang bahagia. Ayo, hidup kita bukan diperhatikan oleh ijazah, tapi diperhatikan oleh gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa. Dan hidup kita hanya domba sembelian, bukan domba biasa. Domba sembelian di akhir zaman, tidak bisa apa-apa. Tadi di Malang, di Surabaya sehelai rambut. Sekarang ini domba sembelian di tengah dunia ini, tidak bisa apa-apa. Kita hanya bergantung pada tangan belas kasih gembala baik. Dia memperhatikan, serahkan hidup kepada dia. Terakhir, saudara, di dalam Wahyu 7 ayat 17 menuntun kita tadi, menuntun kita. Wahyu 7, sebab anak domba yang di tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tangan belas kasih gembala baik, saudara, sanggup untuk menuntun kita ke takhta Yerusalem baru. Artinya, saudara, tangan gembala yang baik sanggup memberikan kepuasan air kehidupan, kepuasan yang sejati dari surga, kebahagiaan sejati, kepuasan sejati di padang gurun dunia, sehingga kita bisa bersaksi, kita bisa mengucap syukur, kita bisa bersaksi hari-hari. Banyak keluarga yang belum mengenal penginjilan, belum mengenal Yesus sebagai juru selamat, saksikan. Banyak yang belum mengenal Yesus sebagai gembala, belum tergembala, saksikan. Banyak yang belum mengenal Yesus sebagai mempelai pria, raja yang akan datang kedua kali, saksikan. Semua kita bersaksi. Dan menuntun ke Yerusalem baru artinya tangan gembala baik sanggup membaharui kehidupan kita, membaharui kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu kuat teguh hati. Kalau puas, bahagia, kuat teguh hati, tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah tinggalkan Tuhan apapun yang dihadapi, tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Sekalipun domba sembelian tidak bisa apa-apa, saya hanya percaya, berharap Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tolong semua kuat teguh hati. Ya, hari-hari ini kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Tuhan. Kuat teguh hati, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tetap percaya, berharap Tuhan, dan tetap menantikan Natal kedua, istilah saya, kedatangan Yesus kedua kali. Natal pertama kita rayakan, dia gembala baik, kita digembalakan, kita hidup dalam tangan gembala, dia memperhatikan sampai Natal kedua. Yesus datang kedua kali, kita tetap bersama dia, kita akan disempurnakan untuk diangkat di awan permai, masuk perjamuan kawin anak domba, Firdaus 1000 tahun sampai Yerusalem baru kekal selamanya. Tuhan memberkati kita. Ayo bawa domba sembelian nih, yang tidak bisa apa-apa, bawa ke dalam tangan Tuhan. Dia gembala baik, bukan cuma menyerahkan apa-apa, menyerahkan nyawa bagi kita untuk melakukan semua dalam hidup kita. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Suplemen nomor 1, Allah peduli. Mari, haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi,
dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah biarkan ku berturun sendiri, sebab Allah dengan tundukkan kepala. Yang merasa domba sembelian, tidak bisa apa-apa menghadapi ekonomi, tidak bisa apa-apa menghadapi nikah, buah nikah yang tidak baik, ekonomi yang tidak baik, nikah, buah nikah yang tidak baik, menghadapi masa depan yang tidak baik, menghadapi kesehatan yang tidak baik, menghadapi yang mustahil. Serahkan pada Tuhan. Sekali lagi, Dia gembala baik, menanggung segala yang tidak baik untuk menjadikan semua baik dalam hidup kita sampai sempurna seperti ini. Haleluya. Tak akan pernah denganku ada yang mengangkat dua tangan mengembek kepada Dia. Serahkan, ini saya penuh yang tidak baik, yang hancur, yang mustahil Tuhan. Malam Natal ini saya serahkan kepadamu Gembala baik, jadikan semua baik. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Tak akan pernah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami domba sembelian hanya mengembek, tidak bisa apa-apa, hanya menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Peganglah kami, peganglah keluarga kami Tuhan. Haleluya. Peganglah seluruh jemaat. Ada jaminan kepastian, semua jadi baik, semua jadi sempurna di dalam Engkau. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya. Pegang kami semua, tolong kami semua, pakai kami semua, jadikan semua baik sampai sempurna seperti itu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami domba sembelihan tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih Engkau memperhatikan, Engkau memperdulikan, Engkau rela mati bagi kami. Semua jadi baik, sempurna. Kami klaim janji firman-Mu Tuhan. Semua baik, semua sempurna setelah kami merayakan Natal ini Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, Engkau baik. Ada yang merasa, oh tidak baik semua. Rohani tidak baik, jasmani tidak baik, rumah tangga tidak baik, ekonomi semua, kesehatan tidak baik. Semua tutup mata. Kalau ada satu orang bersama saya, yuk angkat dua tangan secara pribadi. Mungkin suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, kakak adik, abang adik tidak tahu semua. Hanya Yesus Gembala baik yang tahu. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Ini saya Tuhan, ini kami, domba sembelian Tuhan. Tidak baik keadaan kami semua.
Tapi kami bertemu gembala yang baik Tuhan. Kami yakin semua jadi baik sesudah ini. Semua jadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih, ada jaminan kepastian dari Tuhan. Tuhan tidak menipu kami semuanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, ada pergumulan Tuhan untuk mengulurkan tangan belas kasih-Nya. Semua jadi baik, pasti baik sampai sempurna seperti Tuhan. Semua selesai sampai sempurna seperti Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi kornya dengan perjamuan suci dipersiapkan masing-masing. Mari. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, letakkan di dada. Pelan-pelan dengan keyakinan tak akan pernah dibiarkannya dengan letakkan di dada, eratkan di dada. Saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Domba sembelian justru diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan bergumul bagi kita. Yakin saya menang bersamamu Tuhan. Yakin semua baik, semua beres, semua sempurna karena Engkau gembala baik. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami sangat merasakan memegang perjamuan suci. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang dihancurkan di kayu salib untuk menjadikan kami baik dan sempurna seperti Engkau Tuhan. Angkat tubuhnya di tangan kanan, jangan ragu-ragu. Haleluya. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, syukur kepadamu. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu, uluran tangan gembala baik bukan cuma menyembuhkan, bisa melakukan apa saja sampai semua baik, semua beres, semua sempurna seperti Dia. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Yakin Tuhan tolong. Ada masalah, ada dosa, ada yang belum beres, ada yang belum baik, ada yang hancur, ada yang mustahil. Letakkan tangan kiri di dada. Keyakinan Engkau pasti menolong kami Tuhan, gembala yang baik. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah di setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.
Bukan hanya sampai di dunia, kebaikan Tuhan sampai di awan yang permai. Bersama keluarga, seluruh jemaat sampai di Yerusalem baru, kandang penggembalaan yang terakhir selama-lamanya. Puji Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Ayo serahkan hidup kita, keluarga kita, mana suami, mana istri, mana anak, orang tua, kakak, adik, abang, serahkan semua kepada Tuhan. Kebaikan-Mu menolong kami sekeluarga, seluruh jemaat Tuhan, sampai di awan-awan, sampai di Yerusalem baru. Angkat dua tangan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulai malam ini semua baik Tuhan, semua beres Tuhan. Sampai satu waktu semua sempurna. Sekeluarga kami, seluruh jemaat, tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Semua bersorak-sorai di awan permai sampai masuk Yerusalem yang baru. Haleluya, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami menghadapi apapun. Kami selalu ingat Yesus bergumul bersama kami sampai selesai, sampai sempurna semuanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu, tetapkan kasih-Mu dalam kami. Letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa. Jika tidak bisa, letakkan di dada semuanya. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Penglihatan Engkau jamah kami semua dan lain. Penyakit apapun ampuni kami semua. Sucikan oleh darah-Mu supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit yang mengganggu. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat Tuhan terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur semua Tuhan. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian, yang bekerja berkati, buka jalan. Hutang piutang tolong, omset menurun tolong, hutang piutang tolong, mencari pekerjaan, buka jalan, beri yang terbaik semuanya. Nama-Mu dipermuliakan. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat, akal budi, naik kelas baik, lulus baik, menghadapi apapun tolong. Yang skripsi, tesis, berikan hikmat-Mu. Dosen-dosen tidak mempersulit tapi belas kasih sehingga lulus cepat, lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok, selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Natal persekutuan, untuk pribadi hamba keluarga apapun bentuknya, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Sekali lagi, sebelum pulang kita mengaku saya hanya domba sembelian, gak bisa apa-apa, tapi saya hidup di dalam tangan belas kasih Gembala yang baik, yang pasti menjadikan semua baik, semua beres, semua sempurna dalam hidup kita. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami, hanya domba sembelihan Tuhan. Tak bisa apa-apa, rohani, jasmani, rumah tangga, pekerjaan, semua tak bisa apa-apa. Studi masa depan kami serahkan kepadamu. Engkaulah gembala yang baik. Peluklah kami, tolonglah kami, bergumul bagi kami Tuhan, sampai menang, sampai baik, selesai, sampai sempurna seperti Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan. Tuhan bersama kami selalu. Terima kasih. Turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. In His name